Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polotus yang berbahagia berjumpa kembali di Hastin Mundika Channel. Kali ini kita mengetengahkan sebuah judul tentang Rashid Anies Baswedan sebagai harapan baru masyarakat Indonesia. Kita tahu bersama bahwa sekitar 5 tahun belakangan ini ketika Pak Jokowi terpilih kembali untuk periode yang kedua, berbagai banyak tantangan yang telah dihadapi. Kemudian kita telah berani melakukan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN di Kalimantan Timur. Namun kenyataan yang ada ketika nanti pada tahun 2024, ketika pelantikan DPR RI yang baru yang terpilih, kemudian Presiden, kemungkinan IKN belum siap. Jadi banyak persoalan bangsa ini yang makin hari makin runyam dan agak susah untuk diurai. Nah, beruntung bangsa Indonesia karena beberapa capres yang telah bermunculan adalah seorang anak bangsa yang cukup mempunyai kualitas yang baik dan cukup paripurna, mulai dari tingkat pendidikan, kemudian pengalaman kerja, dan juga jaringan luar negeri yang cukup mumpuni. Jadi Anies Rashid Baswedan ketika kita melihat bahwa dari sisi bagaimana paham tentang Indonesia, bagaimana mengurai persoalan Indonesia, yaitu beliau adalah seorang yang terdidik, yang paham bagaimana perkembangan bangsa ini dari masa perjuangan, dari masa kemerdekaan, sampai Indonesia merdeka dan sampai hari ini. Karena beliau mempunyai tingkat pendidikan yang cukup sehingga paham dan mengerti tentang bangsa ini. Kemudian dari pengalaman kerja, Rashid Anies Baswedan adalah mantan rektor Paramadina, kemudian pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Sebelum menjadi Menteri, beliau juga tidak punya program yang cukup mumpuni, yaitu tentang Indonesia Mengajar, lalu menjadi Menteri Pendidikan, dan setelah diresapel, beliau diangkat atau mendapat posisi sebagai gubernur DKI yang cukup strategis saat ini. Dan setelah selesai menjadi gubernur, beliau lalu didapuk menjadi capres oleh Partai Nasdem beberapa bulan lalu. Dan alhamdulillah partai-partai lain pun menyusul, yaitu Partai Keadilan Sejahtera, kemudian Demokrat, dan dengan ketiga partai ini bergabung, maka sah sudah Anies Baswedan atau cukup sudah dukungan sehingga beliau bisa menjadi capres. Jadi kondisi bangsa saat ini yang cukup morat-marit, yang berada di tengah-tengah, bagaimana ada persaingan keras, persaingan besar antara dua raksasa yaitu Amerika dan Cina. Dan hari ini Indonesia ketika dikategorikan cenderung ke Cina, lalu banyak permainan-permainan. Misalnya ketika beberapa tahun yang lalu ketika zaman Covid, ada 3 negara yang mendatangi Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, yaitu misalnya negara Jerman, kemudian Jepang dan Prancis yang diketahui menjadi gabungan dari NATO, lalu menawarkan bantuan dana, tapi mereka minta ibu kota negara yang baru yang di Kalimantan. Dan itu karena kondisi terjepit saat itu dalam keadaan COVID 2020-2021 diiakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Namun ternyata setelah IKN disahkan pada tanggal 22 Februari 2022 kemarin, ternyata 2021 ternyata sampai hari ini IKN belum siap untuk bagaimana digunakan sebagai ibu kota baru yang layaknya ketika melantik DPR terpilih dan juga mungkin Presiden terpilih pada bulan Oktober dan November 2024. Ini problem, ini masalah. Namun alhamdulillah jika bangsa ini memilih putra terbaik, memang banyak putra-putra terbaik, misalnya ada Prabowo Subianto, ada Ganjar Pranowo, kemudian mungkin ada Puan Maharani dan lain-lain, tapi kali ini sisi paripurna dan berkualitas seorang capres ya mungkin bisa disematkan kepada Profesor Rashid Anies Baswedan. Karena dilihat dari sisi pendidikan, beliau sudah cukup paripurna, seorang profesor doktor dan menempuh pendidikan yang cukup pendidikan cukup bagus dari dalam negeri sampai ke luar negeri. Kemudian dari sisi pengalaman kerja, beliau sebelum menjadi menteri yaitu orang yang pernah melakukan program Indonesia Mengajar. Kemudian beliau akhirnya menjadi rektor Paramadina dan menjadi Menteri Pendidikan. Kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta. Setelah pasca menjadi gubernur, beliau didapuk oleh Partai Nasdem dan juga didukung besar oleh masyarakat untuk menjadi capres pada 2024. Kemudian dilihat dari sisi jaringan, beliau mungkin ketika hari ini, ketika era Pasifik, ini kan kita mengarah kepada Pasifik. Jadi negara-negara di Timur Tengah seperti Dubai, kemudian misalnya Arab Saudi, kemudian misalnya Maroko, itu mungkin bisa mempunyai hubungan yang cukup dekat dengan Profesor Rashid Anies Baswedan, sehingga kemungkinan Indonesia yang saat ini mengalami berbagai krisis itu bisa terurai, bisa dibantu oleh negara-negara Timur Tengah. Karena ada kedekatan-kedekatan khusus antara Profesor Anies Baswedan dengan negara-negara tersebut, sehingga dikatakan ya mungkin dijabarkan atau dipikirkan oleh para tokoh-tokoh partai ini bahwa
Profesor Rashid Anies Baswedan bisa membantu Indonesia keluar dari problem dan krisis-krisis yang ada. Jadi bersyukurlah bangsa Indonesia kita mempunyai seorang calon yang cukup paripurna, cukup berkualitas, yaitu Rashid Anies Baswedan, yang mudah-mudahan pada pemilu 2024 beliau terpilih sebagai capres. Dan ketika beliau terpilih, nah di sini bangsa Indonesia bisa mengarah pada kemajuan. Mudah-mudahan itu terjadi, walaupun mungkin hari ini begitu keras tantangan terhadap beliau. Banyak mungkin pihak-pihak yang masih belum paham. Banyak pihak-pihak yang masih meragukan dengan politik identitas. Padahal identitas itu sangat perlu. Seseorang tanpa identitas, orang tersebut pun akan diragukan. Seperti itu. Jadi berbahagialah para konstituen yang sudah berada pada posisi mendukung Anies Baswedan. Sementara masyarakat yang masih ragu, masyarakat yang mungkin belum paham tentang Rashid Anies Baswedan mungkin bisa menelusuri lebih jauh rekam jejak Rashid Anies Baswedan sehingga bisa memberikan pilihan atau memberikan dukungan. Karena sesungguhnya Profesor Rashid Anies Baswedan ini adalah harapan masyarakat Indonesia. Beliau ketika terpilih diyakini bisa membawa Indonesia ke arah masa depan dan kesejahteraan yang lebih baik. Pelutus, mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu.